Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 553 bertepatan dengan bab ke 2698. Sujipe tengah malam secara diam-diam mencari Sujiyu dengan satu tujuan dan ingin mencari tahu pengalaman apa yang telah dilalui ibu dan adiknya. Lalu siapa yang sebenarnya telah menyelamatkan mereka berdua. Meski di meja makan, Sujipe telah mendengar cerita detail dari ibunya, yaitu cerita dengan versi seorang misterius telah menyelamatkan mereka tetapi tidak membocorkan identitasnya. Meski tidak ada celah yang terlalu mencolok dalam logika kisah tersebut, tetapi Sujipe merasa ada yang tidak benar. Ditambah lagi, menurut Su Chengpeng, seluruh kejadian ini mungkin berhubungan dengan penyelamat dirinya dan adiknya di Jepang. Jadi Sujipe mencari adiknya secara pribadi dan mencari tahu kebenaran di balik kisah tersebut. Sujipe bertanya dengan perhatian setelah dia masuk ke dalam kamar Sujiyu. "Jiyu, apa kamu menderita dalam beberapa waktu ini?" "Tidak." Sujiyu tersenyum lalu berkata, "Kak, bukankah tadi di meja makan aku sudah mengatakan semuanya? Aku tidak menderita, malahan setiap hari hanya makan, tidur, lalu tidur, makan, sampai berat badanku bertambah." "Bagus sekali kalau kamu tidak menderita." Sujipe menghela napas lega lalu berkata, "Kakak hanya takut kamu menderita. Apalagi kalian telah mengalami kecelakaan mobil yang begitu parah. Lalu luka kecil saja sudah sangat menyakitkan." Sujiyu mengangguk-angguk lalu mengiyakan ucapan Sujipe. Sebenarnya cuma masalah kecil karena mereka telah menyiapkan tim medis yang profesional. Sujipe bertanya dengan penasaran, "Jiyu, menurutmu dari mana asalnya orang yang telah menyelamatkanmu dan ibu? Kenapa mereka diam-diam menyelamatkan kalian? Bahkan mereka diam-diam mengobati kalian berdua sampai orang luar tidak bisa mendengarkan kabar apapun." "Aku tidak tahu," jawab Sujiyu. "Aku juga sulit menjelaskannya karena aku tidak bertemu dengan orang yang menyelamatkan kami. Mereka sampai akhir juga tidak menceritakan alasan kenapa mereka menyelamatkan kami." Sujipe menatap Sujiyu lalu berbicara dengan serius. "Jiyu, katakan sejujurnya pada kakak. Apakah kamu menyembunyikan sesuatu lalu tidak menceritakan semuanya kepada kakek dan yang lainnya?" Sujiyo segera menjawab, "Tidak ada. Semua yang aku ceritakan adalah kejadian yang sebenarnya." Sujipe mengernyitkan dahi kemudian tiba-tiba bertanya, "Jiyu, apa penyelamat dirimu dan ibu adalah penyelamat kita dulu?" Ucapan Sujipe yang tiba-tiba membuat Sujiyu agak terkejut. Setelah beberapa saat dia baru dapat merespons ucapan Sujipe lalu segera membantahnya. "Bagaimana mungkin? Aku sejak dulu berusaha mencari penyelamat kita tetapi tidak berhasil menemukannya. Apalagi penyelamat kita seharusnya berada di Jepang. Bagaimana mungkin dia dapat berada di Jinling?" Sujipe terus memperhatikan ekspresi wajah Sujiyu. Dia menyadari raut wajah Sujiyu tampak agak terkejut dan gugup saat mendengarnya menyebut kata penyelamat mereka. Selanjutnya ucapan bantahan Sujiyu seolah sedang menutup-nutupi sesuatu. Sujipe sangat memahami adiknya dan yakin kalau Sujiyu sedang berbohong. Seharusnya penyelamat mereka di Jepang adalah orang yang telah menyelamatkan ibu dan adiknya. Memikirkan hal ini tiba-tiba membuat Sujipe merasa cemas. Penyelamat kita memiliki kemampuan bertarung yang luar biasa. Dia sendiri dapat menghabisi banyak ninja petarung kelas atas. Dirinya juga tampak tidak terluka sama sekali. Dengan kemampuan sehebat itu bahkan keluarga Su juga tidak akan dapat melawannya. Jika orang yang menyelamatkan ibu dan Jiyu adalah dia, maka dapat dipastikan kalau orang itu berada di Jinling. Kalau begitu, jawaban akan menghilangnya
paman kedua dan ayah juga sudah bisa ditebak. Selain dia, sulit memikirkan adanya kemungkinan lain jika dipertimbangkan lagi. Meski dia telah menyelamatkan ibu dan Jiyu, tetapi kemungkinan besar dia adalah musuh dari keluarga Su. Jadi Su Jipe memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak detail yang terjadi dari cerita Su Jiyu. Su Jiyu menghela napas lemah lalu melihat ke arah Su Jipe menghela napas lemah lalu melihat ke arah Su Jiyu dan bicara dengan nada kecewa. Jiyu, kita sejak kecil sudah tumbuh bersama dan hubungan kita berdua juga sangat baik. Bahkan di Jepang kita pernah nyaris mati bersama. Sebagai seorang kakak, dalam hati aku selalu berharap yang terbaik untukmu. Tetapi kenapa kamu malah menutupi sesuatu dariku? Hati Sujiyu merasa sangat bersalah ketika mendengar ucapan kakaknya. Nada bicara Sujiyu berubah penuh keraguan dan terbata-bata. Kakak, aku tidak. Sujipe bertanya padanya, apa kamu pikir aku ini orang bodoh? Sekian tahun lamanya, apa aku masih kurang memahamimu? Sikapmu saat ini tampak jelas sedang berbohong. Ekspresi wajah Sujipe tampak tidak berdaya lalu berkata, apa gunanya kamu menyembunyikan hal ini dariku? Penyelamat itu bukan hanya menyelamatkanmu, tetapi menyelamatkanku juga. Nyawaku dulu pernah diselamatkan olehnya. Aku tahu kamu ingin mencarinya untuk membalas kebaikannya, tetapi aku juga berpikiran sama denganmu. Jika kali ini dia yang menyelamatkan ibu dan dirimu, maka keluarga Su telah berhutang 4 nyawa padanya. Seandainya ada kesempatan, aku pasti akan bersujud di depannya sambil mengungkapkan rasa terima kasihku, tetapi kamu malah menutup-nutupinya. Apakah kelak aku juga tak punya kesempatan untuk berterima kasih secara langsung pada sang penyelamat? Pertahanan hati Sujiyu agak runtuh dalam sekejap karena dia tidak menyadari kalau kakaknya telah mulai mengikat norma di antara hubungan mereka. Sujiyu langsung merasa serba salah dan bimbang. Di satu sisi Sujiyu telah berjanji tidak akan membocorkan identitas Ichen pada siapapun, tapi di sisi lain Sujipe seolah-olah sudah bisa menebak garis besar kejadiannya dan mengucapkan kata-kata yang susah dibantah oleh Sujiyu. Setelah mempertimbangkan sesaat, Sujiyu berpikir, karena kakak sudah dapat menebaknya, aku cukup memastikan jawabannya untuk menenangkan perasaan kakak mengenai sang penyelamat. Aku tidak bisa membocorkan lebih banyak informasi tentang dirinya. Jadi Sujiyu menjawabnya, kak, tebakanmu tidak salah. Memang benar orang yang menolongku dan ibu adalah penyelamat kita. Hati Sujipe mencelos. Ternyata benar. Memang orang semakin tua semakin cerdas. Kakek Su tak pernah berjumpa dengan sang penyelamat, tetapi dapat menebak kalau dia orangnya. Aku mungkin tak berpikiran sampai ke sana kalau bukan kakek Su yang mengingatkan. Kemudian Sujipe berpura-pura tampak bersemangat dan gembira sambil berkata, astaga, ternyata benar sang penyelamat, bagus sekali. Jeju, kapan kamu dapat membawaku berjumpa dengan penyelamat kita? Aku ingin berterima kasih secara langsung padanya. Sujiyu segera menjawab, kak, aku juga tidak tahu sekarang sang penyelamat berada di mana. Sujipe bertanya dengan aneh, apa maksudmu? Bukankah kamu sudah pernah bertemu dengannya? Sujiyu segera menjawab, memang aku sudah pernah bertemu dengannya, tapi sang penyelamat tidak membocorkan informasi lainnya. Aku bahkan tidak tahu siapa nama sang penyelamat. Lagi pula, kebebasan ibu dan aku telah dibatasi olehnya. Kami tidak tahu informasi yang lebih banyak lagi. Lalu Sujiyu melanjutkannya ucapannya karena takut Sujipe tidak percaya. Sang penyelamat memiliki aura misterius yang sangat kuat. Dia tidak mau mengatakan apapun. Kamu juga sudah mengetahuinya ketika pertama kali menyelamatkan kita. Jangankan identitas diri, bahkan dia tidak berbicara sepatah kata pun. Mungkin petarung nomor 1 memiliki sifat seperti itu. Sujipe merasa kecewa begitu mendengar jawaban adiknya. Jawaban Sujiyu kali ini tidak membuat Sujipe curiga, karena sang penyelamat itu memang rendah hati, bahkan sangat dingin dan kaku. Dia sama sekali tidak bersedia meninggalkan petunjuk apapun. Sujipe segera menjawab, menurutku sang penyelamat berada di Jinling. Kita dapat terus mencari keberadaannya. Kali ini area pencarian dapat dipersempit. Seharusnya kita dapat menemukan sedikit petunjuk
tentang dirinya. Su Jiju cemas kakaknya akan curiga, jadi dia berpura-pura mengangguk setuju dan berkata, benar juga yang kakak katakan. Aku tadi juga sedang memikirkan hal ini. Kali ini kita dapat mempersempit area pencarian di Jinling. Pasti akan lebih mudah untuk menemukan orang sang penyelamat. Kemudian Sujiyu melanjutkan ucapannya, tetapi kita harus lebih berhati-hati. Tidak perlu mencarinya secara besar-besaran. Dia juga tidak ingin ditemukan dan kita akan mencarinya tepat di daerah kekuasaannya. Jika dia menyadarinya, aku takut dia akan marah. Bahkan dia bisa saja pergi meninggalkan Jinling. Sujipe juga setuju dengan ucapan Sujiyu, lalu segera menjawab, kamu tenang saja, aku akan memikirkan caranya. Setelah mendapatkan informasi yang dibutuhkannya, lalu Sujipe berkata kepada Sujiyu, Jiyu, kamu pasti sudah lelah, istirahatlah lebih cepat. Ada masalah apapun dapat kita bicarakan lagi besok. Sujiyu mengangguk setuju. Baiklah kak. Sujipe berdiri dan untuk berpamitan. Baiklah, aku kembali ke kamar dulu. Sujiyu mengantar Sujipe sampai di depan pintu kamar, lalu kembali ke ranjang sambil membayangkan wajah Yichen. Seluruh isi hati dan pikirannya telah terpikat oleh Yichen. Tetapi saat ini Sujipe sedang kalang kabut di dalam kamarnya. Hal pertama yang dilakukan Sujipe begitu kembali ke kamar adalah mengirimkan pesan suara pada Su Chengpeng. Kakek, aku sudah bertanya pada Jiyu, orang yang menyelamatkannya, dan ibu memang sama dengan orang Tiongkok yang menyelamatkan kami ketika berada di Jepang. Su Chengpeng yang belum bisa tidur tengah duduk di ruang baca sambil minum teh, tetapi begitu mendengar isi pesan suara dari Jipe menyebabkan Su Chengpeng bersandar kaku di kursi tempat duduknya. Bibir Su Chengpeng tak henti bergumam. Kenapa orang sehebat dia bisa menjadi musuh keluarga Su? Apa jangan-jangan tindakanku yang mencelakai Du Heking memicu amarahnya? Tetapi apa hubungannya dengan Su Saude dan Su Saudao? Kenapa menculik mereka berdua? Orang itu telah menolong Jiyu 2 kali. Sepertinya dia memiliki hubungan yang tidak biasa dengan Jiyu. Jika Jiyu benci kepadaku karena kejadian yang menimpa dirinya dan ibunya, maka Jiyu dapat memanfaatkan orang misterius itu untuk melawanku. Lagi pula, takutnya meski keluarga He bersedia untuk bekerjasama denganku lagi, tetapi kemampuan mereka terbatas. Kemampuan bertarung orang misterius itu sulit dibayangkan. Bagaimana mungkin keluarga He dapat menjadi lawannya? Su Chengpeng merasa ketakutan dan merasa ketakutan oleh pikirannya sendiri. Dia bahkan berpikir, lebih baik aku segera mencari Jiyu dan ibunya untuk mengaku salah. Jika dapat membuat Jiyu mengurangi kebenciannya padaku atau dapat mengubah sudut pandangnya. Tetapi setelah Su Chengpeng memikirkan tentang hal ini lagi, tidak benar, ada yang salah dengan masalah ini. Jiyu meski benci kepadaku tapi tidak mungkin membenci ayah kandungnya sendiri. Ayah kandungnya sudah aku tugaskan ke Australia dan tidak berhubungan dengan kecelakaan yang aku tujukan kepada ibunya. Tak ada alasan bagi Jiyu untuk menyuruh orang misterius itu untuk mencelakai ayah kandungnya. Apalagi paman keduanya sama sekali tak berhubungan dengan masalah ini. Tetapi kedua orang itu telah menghilang satu persatu, jadi pasti bukan Jiyu yang memerintahkannya. Kalau begitu, seluruh kejadian ini sepertinya berbeda dengan tebakanku sebelumnya. Petarung hebat misterius itu seharusnya bertindak bukan karena Su Jiyu. Dia pasti bertindak sesuai dengan parameter kebaikan dan kejahatannya sendiri. Karena dia bertindak atas parameter sendiri, lalu dia melawan keluarga Su dan mencelakai Su Saude dan Su Saudao, pasti karena dia memiliki alasan sendiri. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, kapan keluarga Su menyinggungnya? Su Chengpeng rasanya nyaris gila. Dia masih tidak mengerti apa alasan dibalik seluruh kejadian ini. Sekarang Su Chengpeng merasa sangat tidak amat. Bagaimanapun juga lawannya adalah orang yang dapat mengalahkan banyak ninja petarung kelas atas. Jika dia sampai mencari Su Chengpeng, takutnya sistem keamanan keluarga Su tidak cukup untuk mengalahkannya. Kemudian Su Chengpeng segera menelepon Su Ansun dan begitu telepon tersambung, dia segera berkata, Ansun, kamu sudah sampai di mana? Su Ansun sedang berada di atas helikopter dengan suara mesin yang sangat kencang. Lalu Su Ansun menjawab sambil berteriak, Tuan besar, aku sedang menuju kota Mo. Masih ada 100 mil lagi, kira-kira setengah jam lagi baru tiba di sana. Su Chengpeng berbicara dengan panik.
Ansun, ingat kata-kataku, tidak peduli apapun caranya, kamu harus mengundang keluarga He kemari. Meski dari harga 2 miliar naik 1 kali lipat lagi juga tidak masalah. Kamu harus menyuruh mereka pindah ke Suhang segera mungkin. Su Ansun terkejut. Tuan besar, apa terjadi sesuatu? Su Changfeng menjawab spontan. Jangan banyak bertanya. Ingat saja ucapanku. Akan lebih baik kalau kamu bisa meminta mereka berangkat besok pagi kemari. Sampai saat yang tiba, aku akan menyiapkan sebuah pesawat besar untuk menjemput mereka. Baik, Su Ansun merasa keadaannya agak berbahaya lalu segera menjawab. Malam ini aku akan berusaha meyakinkan He Hong Seng untuk kembali bekerja. Setelah setengah jam kemudian, malam yang tenang di kota Mo pecah karena suara helikopter yang terbang cepat dengan ketinggian yang rendah. Helikopter ini melesat dan langsung terbang ke arah halaman luas milik keluarga He. Pada saat ini He Hong Seng sedang mengenakan mantel tipis dan menunggu di tengah halamannya. Su Ansun telah turun dari pesawat. Dia menelponnya sebelum helikopter itu lepas landas. Tadinya He Hong Seng sama sekali tidak ingin bertemu dengan orang dari keluarga Su, sekalipun hanya pengurus keluarga Su. Tetapi setelah Su Ansun mengatakan bahwa dirinya diutus oleh Tuan Su, maka mau tidak mau He Hong Seng akhirnya menyetujuinya. Dalam hatinya dia sangat tahu jelas meskipun keluarga He mahir dalam seni bela diri dan sepanjang hidup hanya tahu bertarung dan membunuh, tapi di mata keluarga Su yang merupakan keluarga besar ini sama sekali bukan apa-apa. Dari zaman dahulu, master seni bela diri semuanya melayani orang kaya. Selain pemula yang tidak tahu apa-apa, siapa yang berani memprovokasi orang kaya, terutama seperti keluarga He yang telah menggeluti usaha seni bela diri dalam rentan waktu ratusan tahun. Mereka semakin tidak berani mencari masalah dengan tokoh yang kuat. Jika mereka benar-benar telah menyinggung pihak lain, mungkin hanya dalam hitungan jam saja sudah bisa menghancurkan pondasi yang telah dibangun keluarga He dalam ratusan tahun ini. Oleh karena itu, He Hong Seng juga merasa terlepas dari apapun itu. Su Ansun juga datang dengan mewakili Tuan Su. Setidaknya dia harus bersikap baik. Dan orang yang bersama dengan He Hong Seng saat ini adalah He Ying Kuan, putra sulung dari keluarga He. Dia adalah kakaknya He Ying Siu yang juga merupakan penerus generasi andalan keluarga He. Ekspresi He Hong Seng menjadi lebih serius ketika melihat helikopter yang mulai perlahan-lahan mendarat di depan matanya. Berpikir nantinya dia akan bersandiwara dan harus berpura-pura bersikap sopan dengan keluarga Su yang telah mencelakai cucu perempuannya. Hati He Hong Seng juga merasa sedikit kurang responsif. Di sisi lain, He Ying Kuan juga telah memperingatkan ayahnya sebelum helikopter itu mendarat. Ayah, nanti ayah harus bisa mengendalikan emosi. Jangan marah padanya. He Hong Seng mendengarkan perkataan putranya. Hatinya merasa sedikit tidak nyaman. Sebenarnya dia juga tahu bahwa dirinya tidak boleh marah kepada Su Ansun. Dan hatinya menjadi kesal setelah mendengar putranya berkata demikian. Tapi dia juga sangat memahami bahwa semarah apapun dirinya tidak boleh memalingkan wajah kepada Su Ansun. Karena itu hal ini membuatnya semakin kesal. He Ying Kuan sudah bisa menebak tujuan dari Su Ansun sejak awal. Keluarga Su mencari keluarga He. Selain itu juga dalam keadaan terburu-buru untuk menghampiri itu tak lain hanya karena satu hal. Ada sesuatu yang memerlukan bantuan keluarga He. Sebenarnya keluarga He juga tidak mempunyai kemampuan lain. Jika dikatakan keluarga He mempunyai usaha dalam bentuk toko, maka tokonya hanya menjual satu produk saja. Bisa dikatakan seperti orang yang menjual permen di pinggir jalan. Jadi apa lagi yang bisa kamu lakukan selain membeli permennya? Jadi dia sangat yakin dengan kedatangan Su Ansun kali ini pasti karena ingin merekrut kembali keluarga He. Hal ini memang sesuai dengan keinginannya karena sejak keluarga He menarik diri dan sepenuhnya mengakhiri kerjasama dengan keluarga Su, kehidupannya sebagai putra sulung juga menjadi sangat prihatin. Biasanya keluarga He menyediakan tempat latihan untuk para generasi muda dan itu bisa menghabiskan uang dalam jumlah yang besar. Apalagi dengan situasi saat
ini di mana pendapatannya terhenti. Tidak apa-apa untuk tidak mendapatkan pendapatan, tetapi demi menemukan Suroli itu sudah membuatnya menghabiskan beberapa ratusan juta yuan. Jangan dilihat uang ratusan juta yuan ini besar dan bisa membeli lautan luas, tetapi sebenarnya jika dibawa ke kota besar untuk mencari orang ini sungguh tidak seberapa. Apa itu lautan? Itu adalah tempat yang menduduki bumi sebesar 70%. Bahkan jika induk kapal dari Amerika Serikat dibuang ke dalamnya, 99% negara di dunia ini juga belum bisa menemukannya, apalagi hanya seorang Suroli. Sebenarnya He Yingquan sudah menentang sejak awal pencarian Suroli dilakukan. Dia merasa ketika seluruh dunia mengetahui bahwa Tuan Su telah menjual Suroli, sedangkan keluarga He masih mencari Suroli dengan kondisi seperti itu, bukankah itu memperjelas bahwa mereka sedang menentang Tuan Su? Pilihan terbaik adalah keluarga He tidak perlu melakukan apapun dan mengatakan apapun, lalu membuat Tuan Su melihat bahwa keluarga He berdiri pada sisi keluarga Su, bersedia menerima segalanya Suroli demi keluarga Su. Dengan begitu Tuan Su pasti akan memberikan lebih banyak manfaat kepada keluarga He. Suroli menggunakan nyawanya menukarkan keuntungan yang lebih banyak untuk keluarga He. Bisa dikatakan mati dengan berarti. Tapi sayangnya karena kematian Suroli, adiknya marah kepada He Yingxiu dan Tuan Besar juga memutuskan hubungan dengan keluarga He. Semuanya selesai sekarang. Tadinya dengan kematian Suroli bisa memberikan keuntungan, kini keuntungan itu tidak bisa didapat, malam pendapatan keluarga He terhambat dan ini sungguh tidak masuk akal di matanya. Karena itu dia sangat berharap keluarga He bisa kembali menjalin kerjasama dengan keluarga Su sekarang. Tepat ketika He Yingquan sedang penuh dengan keharapannya, helikopter itu tidak mendarat dengan mulus di tengah halaman. Helikopter itu telah mendarat dengan mulus di tengah halaman. Ketika baling-baling belum sepenuhnya berhenti berputar, Su Ansun telah melompat turun dari helikopter dan mengulurkan tangannya dari jarak jauh, lalu berlari kecil ke arah He Hongseng. Begitu dia tiba, Su Ansun langsung berjabat tangan dengan He Hongseng dengan inisiatifnya sendiri, lalu berkata dengan hormat, "Tuan He, lama tidak bertemu." He Hongseng hanya bisa tertawa dan berkata, "Ansun, lama tak bertemu. Bagaimana kabarmu?" Su Ansun menghelakan napas dan berkata, "Tidak baik, sama sekali tidak baik. Setelah tidak ada Anda, apa aku bisa baik?" Selesai berkata, dia bergegas kembali berkata, "Tuan Su secara khusus memintaku ke sini untuk bertanya kabarmu." Dia bahkan mengatakan bahwa dia merasa sangat bersalah dengan masalah yang dulu dan sungguh minta maaf. Tadinya Tuan Su ingin datang sendiri, tapi karena perjalanannya yang sungguh sangat jauh dan usia tua Su yang tua, maka dia tidak sanggup menanggungnya. Karena itu dengan terpaksa dia memintaku datang mewakilinya. He Hongseng hanya bisa memberikan ekspresi sedikit tersanjung dan berkata, "Aduh, aku adalah orang yang tidak berkompeten dan berkemampuan. Bagaimana pantas meminta Tuan Su untuk datang?" Sambil berkata dia langsung memberikan isyarat dengan tangannya dan berkata, "Ansun, di luar sangat dingin, lebih baik kita bicara di dalam saja." Su Ansun mengangguk seraya menghelakan napas. "Kotamu memang sangat dingin, mungkin minus 20 derajat. He Hongseng berkata dengan datar. "Suhu malam ini ada di minus 35 derajat. Su Ansun menggigil dan berkata, "Sungguh menakutkan, lebih baik kita masuk ke dalam saja. Kalau tidak, seluruh tubuhku bisa membeku." He Hongseng melangkah terlebih dahulu dan membawanya masuk ke dalam aula utama. Begitu Su Ansun memasuki aula utama, dia pun tidak bisa menahan dirinya untuk bertanya, "Tuan He, kenapa ruangan ini begitu dingin? Jika di Yanjing, meskipun cuaca di luar sana begitu dingin, tetapi di dalam ruangan masih tetap terasa hangat. Setidaknya ada suhu lebih dari 20 derajat, tapi di ruanganmu ini mungkin tidak sampai 10 derajat. He Hongseng tersenyum dan berkata, "Latihan yang dilakukan keluarga He lebih istimewa. Semakin rendah suhunya tersebut, maka itu akan semakin baik. Karena itu kami datang ke kotamu. Aula utama ini terdapat
penghangat. Karena itu suhunya berada di atas minus. Air tidak akan membeku jika di kamar anak-anak, maka itu sama sekali tidak ada kehangatan. Biasanya suhu berkisar di bawah 10 derajat. Gila, Su Ansun menggosok lehernya dan berkata, untung saja aku bukan bagian dari keluarga kalian. Kalau tidak aku sudah membeku sejak awal. He Hong Seng tersenyum lalu berkata kepada He Yikuan yang ada di sampingnya, Yikuan, nyalakan sebaskom perapian untuk Ansun. Juga minta orang untuk menaikkan suhu penghangat. He Yikuan bergegas berkata, baik ayah. Su Ansun bergegas menambahkan seraya tersenyum, maaf merepotkanmu Yikuan. Kekuatan yang dimiliki He Yingkuan masih di bawah ayahnya. Karena itu dia masih sangat menghormati Su Ansun. Dia membungkukkan badannya dan berkata dengan sopan, tidak perlu sungkan pengurus Su, Anda tunggu sebentar, aku akan segera kembali. He Hong Seng mempersilahkan Su Ansun untuk duduk di atas kursi kayu yang dingin. Lalu dia segera beranjak ketika pantatnya baru saja menyentuh kursi tersebut. Lalu berkata seraya tersenyum canggung, aduh Tuan He, lebih baik aku menunggu perapian datang dulu baru duduk. Terlalu dingin, aku tidak kuat menahannya. He Hong Seng mengangguk dan berkata, maafkan kami yang tidak bisa melayani dengan baik. Su Ansun bergegas melambaikan tangan dan berkata, tidak, aku yang terlalu lancang malam-malam seperti ini mengganggumu. He Hong Seng tidak lagi sungkan padanya dan langsung bertanya, Ansun, ada masalah apa yang membuat Tuan Su memintamu untuk datang kemari? Sun Ansun bergegas berkata, jadi seperti ini Tuan He, meskipun Tuan Besar merasa sangat bersalah, tapi dia juga merasa sangat malu. Dia tahu bahwa Anda sebenarnya pasti masih marah padanya. Karena itu dia mengutusku untuk bertemu dengan Anda, memintaku untuk menyampaikan permintaan maafnya kepada Anda. Selain itu, dia juga berharap bisa kembali menjalin hubungan baik dengan Anda. He Hong Seng tertawa sejenak dan berkata, Ansun, mohon kamu sampaikan kepada Tuan Su, bagaimanapun Rolly bermarga Su, meskipun keluarga He kami yang merawatnya hingga besar, tapi ketika mengantarnya ke keluarga Su, itu berarti sudah mengembalikannya kepada keluarga Su. Tuan Su mengutuskan untuk mengorbankannya demi keluarga Su, meskipun dalam hal ini aku adalah kakek luarnya Rolly, tapi aku juga hanya orang asing. Jadi Tuan Su sama sekali tidak perlu meminta maaf denganku. Perkataan He Hong Seng ini sama sekali tidak tulus. Sebenarnya dia sangat menyayangi Su Rolly. Dia juga merasa sangat marah ketika Su Cheng Peng menjual Su Rolly. Tapi dia juga tahu bahwa kekuatannya berada sangat jauh jika dibandingkan dengan keluarga Su. Jika sekarang dia berkata bahwa dirinya sangat membenci keluarga Su di depan Su Ansun, maka itu secara tidak langsung ingin bermusuhan dengan keluarga Su. Karena itu dia sengaja menggunakan teori seperti Su Rolly adalah anggota keluarga Su dan dirinya hanyalah orang asing. Dalam satu sisi, perkataannya yang seperti ini tidak bisa secara langsung menyinggung keluarga Su, tapi di sisi lain dia juga dapat menyampaikan pendapat dirinya yang tidak puas terhadap keluarga Su. Lagi pula seorang yang rela mengorbankan anggota keluarganya sendiri sama sekali tidak ada pantas untuk menjalin hubungan apapun dengannya. Karena itu lebih baik menjalani jalan masing-masing, saling tidak mengganggu. Sun Ansun tidak begitu cerdas, jadi dia tentu tidak mengerti dengan maksud yang diutarakan oleh He Hong Seng. Tapi dia tetap berkata dengan bijak, apa yang Tuan He katakan benar. Karena Su Rolly adalah anak haram dari tuan muda tertua, tapi dia juga merupakan keturunan dari keluarga Su. Tapi bagaimanapun juga Tuan Besar tetap merasa sangat bersalah kepada keluarga He, karena setengah dari darah yang mengalir di dalam tubuh Su Rolly juga berasal dari keluarga He. He Hong Seng merasa sedikit kesal karena dia menyadari Su Ansun terus menyeret Su Rolly dalam topik pembicaraannya. Sebenarnya dia sudah tidak ingin mempermasalahkan masalah ini dengan keluarga Su, tapi kenapa dia terus bersikeras ketika dia masih tenggelam dalam kebingungannya? Su Ansun berkata, Tuan He, sebenarnya maksud dari Tuan Besar adalah
hubungan yang terjalin antara keluarga He dan keluarga Su bukanlah sekedar hubungan biasa. Bagaimanapun keluarga He telah merawat keturunan keluarga Su dengan baik. Karena itu Tuan Su merasa sangat bersalah dan juga berharap bisa menembus masalah ini dengan keluarga He. Ketika sedang berbicara, putra sulung He Hong Seng masuk dengan anglo besi. Dia seketika bergembira ketika mendengar perkataan ini. Sambil menarik anglo besi ke hadapan Su Ansun, dia pun menunggu perkataan selanjutnya yang akan dilontarkan oleh Su Ansun dengan gembira. Dia ingin tahu tebusan apa yang diberikan oleh Tuan Su kepada keluarga He. Tepat pada saat ini, tangan Su Ansun merogoh saku celananya dan mengeluarkan selembar cek, lalu menyerahkannya ke hadapan He Hong Seng dan berkata, "Tuan He, ini adalah cek tunai senilai 1 miliar yang diminta oleh Tuan Su kepadaku untuk membawakannya kepada Anda." 1 miliar? Begitu cek ini dikeluarkan, He Ying Kuan yang berdiri di samping seketika terkejut. Jumlah ini memang sedikit mengejutkan. Ini sudah menyamai gaji 2 tahun keluarga He di masa lalu. Selain itu, keluarga He saat ini memang sangat kekurangan akan uang. Jadi uang sebesar 1 miliar ini sungguh membuat He Ying Kuan sangat bersemangat. He Yong Seng juga telah dikejutkan oleh jumlah uang tersebut. Dia sungguh tidak menyangka Tuan Su akan mengeluarkan uang sebanyak ini. Tapi di dalam hatinya dia sangat tahu jelas bahwa apa semudah itu mengambil uang dari keluarga Su. Bahkan berpikir tanpa menggunakan akal sehat pun sudah bisa berpikir bahwa uang ini tidak mungkin diberikan secara percuma. Karena itu dia tidak menerima cek ini dan malah balik bertanya, "Ansun, apa maksud dari Tuan Su memintaku memberikan cek ini?" Dengan serius Su Ansun berkata, "Tuan He, Tuan Su sudah berkata bahwa dia memiliki rasa bersalah yang cukup besar kepada keluarga He. Jadi dia berharap bisa memberikan keluarga He kompensasi. Selain itu, dia juga berharap agar ada kesempatan untuk menjalin kerjasama dengan keluarga He seperti dulu kala. Karena itu tujuan Tuan Su secara khusus meminta padaku untuk menyampaikan hal ini kepada Anda. Jika keluarga He bersedia untuk kembali bekerja sama dengan keluarga Su, maka gaji setiap tahunnya akan langsung dinaikkan menjadi 2 miliar. Tapi jika keluarga He tidak bersedia, itu juga tidak apa-apa. Cukup menganggap uang 1 miliar ini adalah pemberian darinya kepada keluarga He sebagai kompensasi." Untuk sesaat, He Hong Seng sedikit terkejut. Dia sudah mengetahui jika keluarga Su pasti berharap untuk bisa kembali bekerja sama dengan keluarga He. Tapi dia tidak menyangka harga yang dikeluarkan oleh Tuan Su hampir 4 kali lipat dari sebelumnya. Setahun dengan uang sebanyak 2 miliar. Apa konsep ini? Jika dihitung dengan rasio penempatan, maka ini mencapai 20 kali lipat sebuah perusahaan yang bernilai sebesar 40 miliar saja setahun hanya mendapatkan keuntungan sebesar 2 miliar. Selain itu, dia di pasar saham dalam negeri ini, sebagian besar perusahaan memiliki rasio lebih dari 50 kali. Dengan kata lain, banyak perusahaan dengan nilai pasar 100 miliar dan puluhan ribu orang yang sibuk bekerja setahun juga hanya mendapatkan keuntungan sebesar 2 miliar. Selama keluarga He kembali ke dalam pelukan keluarga Su, maka mereka sudah bisa mendapatkan gaji sebesar 2 miliar setiap tahun. Ini seperti roda telah sepenuhnya berputar. Untuk sesaat, He Hong Seng sangat tercengang dan He Ying Kuan sudah sangat bersemangat. Dia merasa ini adalah kesempatan yang tidak bisa didapat oleh keluarga He. Meskipun bermimpi, keluarga He pasti bisa berjaya. Saat mendapatkan pemasukan yang begitu besar ini, maka keluarga He mungkin akan menjadi keluarga seni bela diri nomor 1 di seluruh penjuru negeri. Sedangkan dirinya sendiri juga sudah ditakdirkan untuk menjadi penerus generasi keluarga seni bela diri nomor 1. Di kala itu, dirinya
dan keluarga He akan berjaya. Hati He Hong Seng juga merasa sedikit tergerak meskipun dia tahu putrinya He Yingxiu pergi ke Jinling untuk menemui Tuan Muda Yi, berharap keluarga Yi juga bisa bekerja sama dengan keluarga He. Tapi dia yakin bahwa keluarga Yi juga pasti tidak bisa memberikan harga yang begitu tinggi seperti ini. Setahun 2 miliar. Pada saat ini dia baru mengerti sebenarnya kapanpun seorang yang berada di bawah akan mengalami perubahan dalam hidupnya. Terkadang dirinya sendiri sangat memahami garis bawahnya. Sikap begitu ditentukan itu karena belum tentu dengan godaan yang sangat kuat. Begitu godaan kuat itu datang dan melebihi harapan psikologis seseorang, bahkan secara langsung memberikan kejutan yang sangat besar, maka batas garis bawah itu pun tidak akan ada lagi. Memang benar bahwa keluarga Su menyerah atas Suroli, bahkan melakukan tindakan menjualnya, dan ini membuat He Hong Seng sangat marah. Kemarahan itu ibarat seperti api yang melahap hutan kering yang tak berujung, terus berkorbar dan tidak mungkin bisa dipadamkan hanya dengan kekuatan biasa. Tapi begitu mendengar harga 2 miliar, kemarahan di hatinya seperti seketika reda. Ini seperti sebuah tsunami hebat yang menyapu hutan api itu dengan kecepatan yang sangat cepat dan berhasil memadamkannya. Kenapa memang jika kebakaran hutan yang begitu hebat hanya dengan sebuah tsunami saja sudah berhasil menenggelamkan seluruh hutan, apalagi dengan kebakaran hutan? Ini adalah kekalahan garis bawah. Su Ansun terdiam untuk waktu yang cukup lama. Matanya seperti seekor elang begitu jeli dalam mengamati ekspresi ayah dan anak ini. Dia sangat mengingat perubahan dari wajah, mata, dan gerak-geriknya di dalam hati. Mengamati raut wajah adalah kemampuan terbesar yang dimiliki Ansun. Bertahun-tahun dia mengabdi bersama Tuan Su. Kejelian matanya juga telah meningkat dengan pesat, bahkan lebih tajam dari kaca pembesar. Dia bisa memberikan penilaian pasti bahwa ayah dan anak di depan matanya ini benar-benar telah tergoda. Ini akhirnya membuatnya menghelakan napas lega. Dalam hati dia berkata, Tuan Besar bahkan takut 2 miliar tidak mampu untuk menaklukkan keluarga He. Sepertinya keluarga dari keluarga He tidak setinggi yang diperkirakan oleh Tuan Besar. 2 miliar ini bahkan sepertinya sedikit terlalu banyak jika memintaku untuk bernegosiasi dari 1 miliar. Mungkin setelah tarik ulur pasti akan berhasil mengendalikan keluarga He di angka 1,5 miliar. Sayang sekali telah kehilangan 500 juta yuan dengan sia-sia. 10 tahun sudah 20 miliar. Dengan kata lain 10 tahun setidaknya menghabiskan 5 miliar. Tapi jika berpikir dari sisi lain, tapi tingkat resiko keluarga Su sangat besar. Keamanan Tuan Besar juga sudah bermasalah. Jadi sudah bukan waktunya untuk tawar-menawar. Secepat mungkin agar bisa menarik keluarga He kembali. Dan yang terpenting adalah melindungi Tuan Besar sepenuh tenaga. Tuan Besar juga pasti mempunyai rencana sendiri. Dengan harga ini paling hanya bisa mempertahankan keluarga He selama 1 hingga 2 tahun. Begitu masa krisis telah berhasil dikendalikan, maka Tuan Besar juga pasti tidak akan terus menggunakan harga setinggi ini untuk memelihara keluarga He. Memikirkan hal ini, hati Su Ansun menjadi sedikit lebih nyaman. Lalu dia pun membuka mulutnya untuk bertanya kepada He Hong Seng, Tuan He, bagaimana pendapat Anda? He Hong Seng merasa tenggorokannya kering. Seketika dia menelan beberapa kali dan baru berkata, sungguh tidak menyangka Tuan Su begitu memedulikan keluarga He. Dengan senyum, Su Ansun berkata, tentu saja, rasa kepedulian Tuan Besar terhadap keluarga He juga bukan sehari 2 hari saja.
Lalu Su Ansun melambaikan tangannya dan berkata seraya tersenyum, "Tuan He, kita jangan membicarakan hal yang menyedihkan ini lagi. Aku sudah menyampaikan semua pesan Tuan Besar kepada Anda. Anda adalah kepala keluarga dari keluarga He. Jadi Anda bisa memberiku sebuah jawaban pasti. Apakah keluarga He bersedia menerima permintaan Tuan Besar atau tidak?" He Hong Seng mengangguk dan berpikir dalam diam mengenai pro dan kontra dari hal ini. Apakah keluarga He menyetujui atau tidak? Jika menyetujui, maka manfaat baik pasti tidak ada habisnya. Kembali ke dalam naungan keluarga Su, maka dia akan mendapatkan uang yang banyak dan tidak akan kekurangan modal. Dia bisa menyediakan sumber daya yang dibutuhkan generasi muda untuk berlatih seni bela diri. Atau dalam beberapa tahun terakhir, keluarga He bisa melahirkan kembali sekelompok orang berbakat seperti Su Roli. Ini sangat penting bagi keluarga He karena begitu kekuatan seluruh generasi muda meningkat dengan pesat, maka keluarga He sudah bisa menarik diri dari lawan. Keluarga He telah menggeluti bisnis ini selama ratusan tahun dan impian terbesar setiap pemimpin adalah agar keluarga He bisa mencapai puncak dalam daftar keluarga seni bela diri dalam negeri. Ibaratnya semakin kita mendaki gunung yang tinggi, maka semua yang ada di bawah tampak sangat kecil. Dia tidak lagi menjadi salah satu dari 8 keluarga besar, 4 keluarga besar, atau 3 keluarga besar, melainkan paling besar dan kuat. Tidak lagi menjadi salah satu. Ini adalah manfaat dari menyetujui keluarga Su. Di sisi lain, apakah ada kerugian dalam menyetujui keluarga Su? He Hong Seng berpikir keras. Sepertinya selain hatinya yang tidak nyaman, maka hanya rasa bersalah terhadap putrinya He Ying Xiu dan kematian cucu luarnya Su Roli. Sisanya seperti tidak ada lagi. Sungguh tidak ada yang lain lagi. Satu sisi adalah rencana keluarga He yang telah berusia berabad-abad ini. Di sisi lain, dirinya mengkhianati putri dan juga cucunya. Sejak keseimbangan ini dimulai, tampaknya sudah terjadi perbedaan yang sangat besar. He Hong Seng tiba-tiba merasa dirinya tampaknya tidak perlu meragukan masalah ini lagi. Kenapa harus ragu-ragu lagi? He Ying Kuan yang berdiri di samping mulai terlihat panik dan berkeringat setelah melihat ayahnya yang masih belum menanggapi pertanyaan Su Ansun. Yang paling dikhawatirkannya saat ini adalah ayahnya. Dia takut otak ayahnya mengalami konsleting dan menolak Su Ansun. Jika itu terjadi, maka akan buruk sekali. Lalu dia pun bergegas berkata, "Ayah, Tuan Su begitu tulus untuk meminta kita kembali. Bahkan dia juga meminta pengurus Su untuk datang jauh-jauh. Jadi buat apa kita masih ragu?" Dalam hati He Hong Seng berkata, "Sialan, aku sama sekali tidak ragu. Aku sudah memikirkannya. Hanya saja aku tidak tahu bagaimana harus mengatakannya." Tapi setelah berpikir-pikir, perkataan putranya juga ada baiknya, sekaligus menambahkan martabat dirinya kepada Su Ansun. Awalnya dirinya sama sekali bingung untuk berkata. Dia juga merasa jika langsung menyetujuinya, maka itu akan membuatnya terlihat seperti tamak. Meskipun memang telah menjadi tamak setelah melihat uang, tapi tidak ada orang yang mau jika dikatakan seperti itu. Karena putranya telah berkata terlebih dahulu, itu berarti putranya sendiri yang telah mendapat julukan tersebut. Ini juga mempermudah dirinya untuk bersandiwara. Lalu dia pun mengangguk dengan serius dan berkata, "Pengurus Su, apa yang dikatakan Ying Kuan benar. Tuan Su memang sangat tulus. Karena itu aku juga tidak akan menolak lagi." Su Ansun merasa senang dan bergegas berkata, "Jadi maksud Anda setuju?" He Hong Seng mengangguk dan dengan pelan, "Iya, aku setuju." "Bagus sekali." Su Ansun menepuk pahanya dan berkata dengan riang, "Tuan Besar pasti sangat senang mendengar kabar ini." He Ying Kuan juga sangat bersemangat dan berkata dengan senang, "Ayah, karena ayah sudah setuju untuk kembali ke keluarga Su, apakah kita akan mengatur prosedur selanjutnya dengan pengurus Su? Contohnya, seperti kapan akan ke sana atau bagaimana prosedur pembayaran selanjutnya?" Su Ansun bergegas berkata, "Ying Kuan, karena Tuan He sudah setuju, maka menurutku kita harus bergegas mengurus ini semua. Aku akan segera melapor kepada Tuan Besar. Aku akan meminta Tuan Besar untuk segera mengaturnya pesawat dan bus
Kemudian Tuan He di sini juga bergegaslah untuk mengabari keluarga He malam ini juga kemas semua barang-barang. Besok pagi setelah bus datang menjemput kita semua akan menuju ke bandara dan terbang ke Suhang. Pergi ke Suhang? He Hong Seng bertanya sedikit aneh. Bukankah pergi ke Yanjing? Su Ansun bergegas berkata, karena sebentar lagi akan bulan pertama akan segera berlalu dan udara di selatan jauh lebih hangat, maka Tuan Besar pindah ke Suhang untuk sementara waktu. Oleh karena itu kita juga akan berkumpul bersama dengan Tuan Besar di sana. Hong Seng juga tidak berpikir banyak dan hanya mengangguk dengan pelan. Tapi dia sungguh tidak menyangka ternyata permintaan keluarga Su begitu ketat, bahkan harus mengemas barang malam ini dan berangkat besok pagi. Dengan senyum, He Yuan bertanya, mengurus Su, bagaimana Tuan Su akan mengurus 1 miliar yang tersisa? Su Ansun berkata seraya tersenyum. Tuan Besar sudah berkata, jika keluarga He bersedia melanjutkan kerjasama dengan keluarga Su, maka dia akan segera mengirim orang untuk membawakan kontrak. Lalu dia akan segera mengirim 1 miliar kontrak ditandatangani. Dulu kita selalu membayar per bulan, kelak tidak akan repot lagi dan langsung membayar untuk setahun penuh. Oh, itu bagus sekali. He Jingkuan sangat bersemangat. 2 miliar dalam setahun itu sudah sangat luar biasa. Jika dibayar semua secara langsung, maka itu semakin luar biasa. Jika dibayar per bulan, maka akan kehilangan banyak bunga. Jika 2 miliar dimasukkan ke dalam bank, lalu bekerja sama dengan manajer bank, maka dalam setahun setidaknya akan mendapatkan keuntungan di atas 10%. Maka itu adalah 2 miliar. He Hong Seng juga sudah memperhitungkan ini semua di dalam hatinya. Dia juga merasa semakin senang. Lalu dengan setia dia berkata, Ansun, kalau begitu mari kita persiapkan persiapan masing-masing. Aku akan memberitahu seluruh keluarga untuk berkemas. Kamu juga laporkan situasi terkini di sini kepada Tuan Su, lalu aturkan bus dan pesawat. Baik, Su Ansun berkata dengan sangat bahagia. Kalau begitu, mohon Tuan He siapkan 1 kamar untukku. Aku akan mengatur semuanya di kamar. He Hong Seng mengangguk dan berkata kepada He Yingkuan, Yingkuan, tolong kamu siapkan untuk pengurus Su. He Yingkuan bergegas berkata dengan seraya tersenyum, tidak masalah, tidak masalah. Mari ikutlah denganku pengurus Su. Su Ansun bergegas berkata, Yingkuan, kamu harus siapkan 1 kamar yang hangat untukku. Aku sungguh tidak kuat, ini terlalu dingin. Sambil tertawa He Yingkuan berkata, Anda tenang saja, hanya orang yang berlatih di keluarga He baru bisa tidur tanpa penghangat. Sisanya semuanya terdapat penghangat. Suhu di kamar sekitar 30 derajat, jadi tidak masalah jika berpakaian lengan pendek. Bagus sekali. Su Ansun menarik mantelnya yang tebal dan berkata, cepat bawa aku ke sana. Wajahku yang terbakar ini sudah hampir retak. He Yingkuan segera memberikan gerakan mempersilakan dan berkata, pengurus Su, silakan. Su Ansun berteriak dan berkata kepada He Hong Seng, Tuan He, kalau begitu aku akan ikut Yingkuan. Selain itu, kotamu ini sungguh sangat jauh dan transportasi juga sulit. Aku akan mengatur pesawat dan bus. Mungkin juga memerlukan waktu beberapa jam. Sekarang sudah pukul 12 malam. Kita berangkat besok pagi jam 10. Bagaimana pendapat Anda? Tanpa ragu He Hong Seng mengangguk. Tidak masalah, besok jam 10 kita akan berangkat tepat waktu. Sambil mengepalkan kedua tangannya, Su Ansun berkata seraya tersenyum, Tuan He, aku pamit dulu, pamit undur diri terlebih dahulu. Lalu dia pun mengikuti He Yingkuan ke kamarnya. Ketika He Hong Seng sendirian di sana, tiba-tiba dia tersadarkan. Dia teringat dengan putrinya He Yingxiu. Rasa bersalah dan tak tertahankan mulai muncul di dalam hatinya. Dia tahu, dia tidak mungkin melepaskan kesempatan berjaya keluarga He hanya demi pemikiran putrinya. Oleh karena itulah dia menyetujui kerjasama dengan keluarga Su tanpa ragu. Sekarang satu-satunya yang menjadi kecemasannya adalah dia tidak tahu harus bagaimana menyampaikan hal ini kepada He Yingxiu. Akankah dia marah kepadanya karena hal ini? Memikirkan ini
memikirkan hal ini, dia pun bergumam. Yingxiu merawat Rolly dengan sepenuh hati dan lebih mementingkan dia daripada dirinya sendiri. Jika aku kembali bekerja sama dengan keluarga Su dan kembali teringat akan masalah ini, dia pasti tidak akan memaafkan aku. Tapi setelah 2 miliar keluarga Su tiba di tangan, maka untuk sementara bisa diberikan kepada Yingxiu agar dia bisa meneruskan pencarian Rolly. Dengan begitu, ini juga merupakan sebuah jalan keluar. Dengan begitu, Yingxiu tidak perlu lagi ke keluarga He, hanya perlu menggunakan uang keluarga Su dan terus melakukan pencarian Rolly di luar sana. Itu sudah cukup. Bahkan jika Rolly selamanya tidak bisa ditemukan dan membiarkannya terus mencari, maka dia sendiri juga pasti bisa berpikir. Pada saat ini hatinya merasa sedikit lega. Dia melihat jam meskipun sudah sedikit larut, tapi bagi He Yingxiu yang sedang berlatih itu bukanlah masalah. Lalu dia pun mengeluarkan ponselnya dan menelpon He Yingxiu. Dia merasa bahwa terkadang masih ada beberapa perkataan yang harus dijelaskan lebih awal. Jika dia menunggu besok ketika semua orang telah berangkat ke Suhang dan baru memberitahunya, maka rasa marah kepadanya pasti akan jauh lebih mendalam. Melangkah terlebih dahulu untuk menjelaskan alasan, lalu memberitahu perjanjian keuangan. Mungkin ini bisa membuatnya mengerti dan menerima pengaturan darinya. Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di bab ini sampai di sini dulu, dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video baru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya.